Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Kalau Anda sudah cukup punya umur, pada akhir tahun 90 sudah sadar, pasti Anda ingat waktu itu kita berada di ujung suatu masa rezim yang sangat panjang, 30 tahun kira-kira, dan banyak yang merasakan rezim itu sudah lelah dalam memperjuangkan hak-hak warganya, bahkan mulai menekan, dan semangatnya lebih pada pengkayaan, memperkaya penguasa, membuat kehidupan tidak bersemangat, kebebasan tidak ada. Ketika itu terjadilah serangkaian peristiwa di tahun 98 yang bukan begitu saja terjadi, tapi atas keinginan rakyat sendiri, yaitu adanya perubahan politik 98. Di situ orang katakan mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi terowongannya rupanya panjang sekali, sampai sekarang juga terowongannya masih ada dan cahayanya masih ada. Untunglah ada peneliti-peneliti yang bisa menafsirkan apa yang terjadi dari 98 sampai sekarang. Jadi bisa menjelaskan pada kita di mana kita ini berada dalam Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terutama kalau kita lihat peristiwa 98 itu, ada kerusuhan, ada penekanan, ada penculikan, segala macam. Korbannya itu banyak yang perempuan. Selain korban-korban pada peristiwa yang tajam, perempuan juga masih menjadi korban dalam sistem sosial, sistem politik, sistem usaha. Tamu kita sekarang adalah Jaleswari Pramoda Wardani, peneliti LIPI, dan juga kawan saya sejak lama, jadi kita bisa bicara enak. Tapi di sini saya ingin tanya secara formal, sebagai peneliti LIPI, Anda mengamati aspek perempuan, gender dari perkembangan Indonesia. Dari 98 tuh bagaimana perjalanannya? Ya, saya pikir kalau misalkan kita menarik garis sampai 98, kalau dibandingkan sekarang, memang di satu sisi itu kita mencapai peningkatan. Misalnya sekarang bagaimana soal pendidikan, soal kesehatan itu diupayakan. Tetapi di sisi lain juga dari sudut kebijakan ternyata ini tidak cukup mampu membuat perempuan kemudian menjadi lebih bicara soal keadilan dalam soal kebijakan ini belum. Paling tidak dari hasil penelitian dari Komnas Perempuan itu tahun 2010 itu ada 189 perda maupun kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Maaf, berapa? 189. 189 perda dan kebijaksanaan. Ya. Jadi yang secara langsung mendiskriminasi perempuan. Itu bisa bicara soal perda yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan soal prostitusi, bagaimana pengaturan terhadap cara pakaian perempuan berpakaian, bagaimana jam malam diberlakukan terhadap perempuan. Cara naik sepeda motor begitu. Betul. Ada juga ya. Seruan bersama tentang perempuan tidak boleh mengangkang dalam naik sepeda motor dan sebagainya. Dan tahun 2012 kemarin jadi 282. Jadi ada penambahan. Jadi mundur dong kalau begitu. Di satu sisi kita memiliki kemajuan, tapi di satu sisi lain kita juga ternyata mengalami kemunduran. Oke, yang kita dengar sampai sekarang kemundurannya. Kalau kemajuannya? Ya, kemajuannya perempuan paling tidak jabatan-jabatan publik itu mengalami peningkatan. Dan kemudian di sisi soal kesehatan itu ada perbaikan-perbaikan, juga pendidikan. Nah, tetapi ya itu tadi, karena kebijakan itu punya implikasi terhadap kehidupan perempuan, maka ini juga menjadi penting untuk kita juga jangan ragu untuk memperjuangkan itu. Karena ini kan bicara soal kemanusiaan juga, bagaimana kita mendiskriminasi warga negara yang kebetulan berjenis kelamin perempuan. Itu kalau akses kepada jabatan publik sudah terbuka untuk sudah lebih banyak diduduki perempuan. Apa itu affirmative action atau memang terjadi secara kompetitif ya?
Ada dua, Wewe. Jadi saya pikir di satu sisi memang kompetitif itu jalan ya, karena kita memang reformasi ini tidak serta-merta membuat mindset kita berubah, tetapi kita kemudian karena terang benderang dia kita mengakses banyak informasi sehingga itu dibukakan. Tapi di sisi lain juga affirmative action ini juga karena selalu dibicarakan juga menggugah banyak pelaku kebijakan untuk memperhitungkan dia dimasukkan dalam kebijakan itu sendiri. Walaupun kemudian itu kita melihatnya setengah hati gitu. Di satu sisi seakan-akan itu dibukakan, tetapi dalam peraturan-peraturan yang lebih detail, entah itu di sistem partai politik dan segala macam itu tidak sepenuhnya gitu untuk didorongkan. Apakah begitu banyak orang laki-laki Indonesia yang tidak rela membukakan pintu untuk perempuan? Kalau sehari-hari rasanya saya tidak banyak ketemu orang yang ingin membatasi hak perempuan, atau memang pergaulan saya lebih beruntung. Jangan dijawab dulu karena kita akan break dulu, melanjutkan segmen berikutnya dengan Jaleswari Pramodawardhani. Ini Wimar Show.